Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian, kali ini kita bertemu membahas satu kajian tentang ilmu. Ilmu adalah pelita, penerang bagi umat, bagi kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ilmu akan mengatur perilaku kita di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat Islam. Dengan ilmulah kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana kita beribadah. Oleh karena itu, eloklah rasanya kalau kita selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun, karena ilmu sangat perlu bagi kita untuk kita ketahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang apa saja yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita. Tanpa ada ilmu, maka kita bisa saja tersesat, gelap gulita jalan kita. Karena ilmu adalah menerangi jalan di kegelapan. Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa ada orang mengerjakan amalan jadi ragu-ragu. Bahkan seringkali menyalahi sunnah Rasulullah. Itulah akibat beramal tanpa tuntunan. Ilmu adalah tuntunan bagi kita. Ilmu yang kita peroleh dari Al-Quran atau As-Sunnah Rasulullah SAW, tentu itulah yang kita dambakan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tuntut dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak terlena, agar kita tidak sesat di dalam menjalankan ibadah. Karena jika ibadah asal-asalan, tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil, hanya beramal hanya atas dasar amalan itu baik, maka tidak akan diterima. Jika suatu amalan tidak didasari dengan dalil yang sahih, seperti Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut jadi sia-sia. Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara itu perkara yang baru di dalam agama kami, maksudnya di dalam agama Islam, dan ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Itu satu hadis yang saya kemukakan tadi, Bukhari dan Muslim. Jadi betapa pentingnya ilmu agar kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang kita hendak lakukan setiap hari. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita belajar ilmu dengan baik. Kita seringkali bicara tentang Allah atau tentang Al-Quran, tentang ibadah, tentang Islam, tanpa ilmu. Padahal, orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia akan menanggung dosa. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Kalau orang memberikan pengetahuan kepada orang tidak dengan ilmu, tentu orang akan tersesat. Bisa saja seperti itu. Nah, bila itu yang terjadi, maka dosa besar bagi kita tentunya. Oleh karena itu, kita harus menuntut ilmu agar bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara dan handai tolan kita. Oleh karena itu, ilmu sangat penting. Ilmu betapa pentingnya
dimiliki oleh seseorang, sehingga dia bila bicara tentang agama, bicara tentang hukum keagamaan, maka dia menjadi benar. Dia memiliki dalil. Tentunya dalilnya dalil Al-Quran dan hadis yang dipelajari. Seringkali terkadang kita lupa bahwa apa yang kita ajarkan kepada orang lain tidak punya dasar. Hanya karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat sehari-hari. Oleh karena itu, ingatlah bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah, ya. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita garis bawahi, kalau kita mengajak orang tersesat, maka kita yang merugi sebenarnya. Karena kita bicara tidak dengan ilmu. Begitu penting ilmu. Ilmu adalah suluh di kegelapan hari, penerang bagi kejahilan kita. Jahil itu adalah kebodohan kita. Kita ini sering tidak hendak untuk mempelajari ilmu-ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Ilmu agama. Dulu kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Kita betah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Kita mempelajari ilmu. Bukan itu tidak perlu, bukan itu tidak ada kebenarannya. Tetapi mengapa kita tidak mempelajari ilmu agama itu? Karena ilmu agama itu adalah penting. Bila kita ingin belajar dengan baik, maka datangilah seorang yang lebih sedikit memahami ketimbang kita. Karena ia akan menuntut. Dan kita apabila belajar, bukan belajar kemampuan berceramah. Tetapi kemampuan berceramah itu harus diimbangi dengan dalil. Diimbangi dengan kemampuan intelektual serta dalil Al-Quran dan hadis yang benar. Untuk menuntut ilmu pun dalilnya ada. Ada satu hadis Rasulullah. Dan ada juga firman Allah di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Kahfi 103 dan 104. Disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Lalu kemudian ada juga dalilnya di Quran surat Al-Isra 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya. Jadi ini satu dalil kenapa kita harus memiliki ilmu. Karena nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika kita dihisap, ketika kita dipertanyakan di yaumil akhir nantinya. Maka apabila kita tidak memiliki pemahaman tentang apa yang kita buat itu, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Karena tidak dengan ilmu, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, saudaraku, sangat penting bagi kita untuk memahami ilmu. Ini dalilnya. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ada lagi di Quran surat Muhammad. Maka ketahuilah, ya, kata Allah,
Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang hak selain Allah dan memohon ampunlah atas dosamu. Imam Bukhari mengatakan dalam ayat ini Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk mengetahui. Mengetahui itu menunjukkan ilmu. Tidak ada orang yang mengetahui tanpa ada ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ia menjadi fardu ain bagi seorang Islam untuk mengetahui tentang apa sebenarnya dasar, dalil, apa sebenarnya firman Allah, dan apa sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Saudaraku, itu penting. Yang wajib tentang ilmu keakidahan kita. Kita harus berakidah dengan baik. Seringkali orang mengatakan, nantilah kalau saya sudah tua. Merugi, saudara-saudaraku. Merugi sekali kita menuntut ilmu tidak dari sekarang. Tapi bukan berarti orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, tidak juga wajib untuk menuntut ilmu. Wajib bagimu untuk mengetahui, untuk memiliki ilmu. Karena jika tidak, engkau akan beramal tidak dengan ilmu, maka sia-sialah semuanya. Oleh karena itu, saudaraku, dari sekarang, sekian dalil ya di dalam menuntut ilmu yang diwajibkan kepada kita. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seperti yang saya kemukakan tadi, wajib bagi seorang menuntut ilmu untuk menegakkan agamanya. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Taha 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ibnu Hajar Asqalani lah berkata, firman Allah Ta'ala yang artinya wahai Rabbku, ya pada ayat ini, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Sampai di sini kajian kita kali ini, yakni kajian tentang ilmu yang demikian penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.